Dalam beberapa hari terakhir, beredar video pidato Ustadz Bakhtiar Nasir yang menyebut bahwa khilafah Islamiyah akan berdiri di Indonesia tidak lama lagi, yakni tahun 2024. Ia menyebut bahwa Pilpres 2024 merupakan momen 100 tahun keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Momen itu menurut Nasir akan menjadi titik balik kebangkitan khilafah Islamiyah dan lahirnya pemimpin baru. Ungkapan itu disampaikannya dalam acara pertemuan Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATTI. Pernyataan kontroversial dan provokatif Bakhtiar Nasir itu tentu kian memperkeruh suasana kebangsaan kita saat ini. Belum reda kontroversi Khilafatul Muslimin yang gencar mempropagandakan ideologi khilafah melalui pawai, sekolah, dan penggalangan dana. Kini muncul pernyataan dari penceramah agama yang menyebut khilafah akan berdiri di Indonesia pada tahun 2024 alias 2 tahun lagi. Benarkah klaim bombastis itu akan terwujud atau hanya utopia belaka khas mimpi-mimpi para kaum khilafers? Mari kita uji argumen atau klaim itu dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang politik sangat tidak mungkin khilafah Islamiyah akan berdiri di Indonesia. Siapapun calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024, kecil kemungkinan akan menjadi isu khilafah sebagai komoditas politiknya. Menjadikan isu khilafah sebagai komoditas politik untuk menarik simpati publik sama saja dengan melakukan bunuh diri politik. Tersebab, sebagian besar atau mayoritas pemilih di negeri ini berhaluan moderat atau tengah. Dalam artian tidak menyukai aliran politik yang ekstrim, baik kiri, sosialis komunis, maupun kanan atau konservatif. Seperti kita lihat dalam 2 dekade terakhir, pemilu dan pilpres selalu dimenangkan oleh kekuatan politik tengah, nasionalis religius. Lebih dari itu, siapapun presiden yang terpilih nanti di tahun 2024 mustahil bisa dan mau mengubah dasar dan bentuk negara yakni Pancasila dan NKRI menjadi negara Islam berdasar khilafah. Untuk bisa mengubah dasar dan bentuk negara diperlukan persetujuan mayoritas anggota DPR MPR. Harus diakui, hal itu sulit terwujud. Pendek kata, terlalu mahal ongkos politik sekaligus risiko yang harus ia bayar jika seorang pemimpin ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Kedua, dari sudut pandang sosial kebudayaan, rasanya mustahil membayangkan masyarakat Indonesia akan menerima kehadiran khilafah sebagai sistem baru di republik ini. 7 dekade lebih bangsa Indonesia hidup di bawah naungan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang 1945 yang menjamin persamaan hak warga negara. Alhasil kita telah terbiasa hidup di tengah kebinekaan dengan mengedepankan sikap toleran, inklusif, dan pluralis. Kita terbiasa menghargai dan menghormati kelompok minoritas serta adaptif terhadap budaya lokal Nusantara. Kebiasaan itu niscaya akan sirna ketika NKRI berganti dengan negara khilafah. Artinya, agenda mendirikan negara Islam khilafah itu akan terhambat sendirinya oleh kekuatan sosial masyarakat di arus bawah yang sudah terbiasa hidup di bawah sistem republik demokratis. Ketiga, dari sisi keagamaan kiranya juga mustahil khilafah bisa menggusur eksistensi NKRI. Tersebab, mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini tidak menghendaki berdirinya khilafah dan sepakat bahwa NKRI dan Pancasila ialah keputusan final yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Hal itu bukan sekedar asumsi, namun merupakan hasil survei dan jajak pendapat yang berbasis pada data faktual. Penelitian Al-Farah Institute tahun 2020 misalnya menyebutkan bahwa 86% masyarakat menganggap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang cocok untuk Indonesia. Selain itu, mayoritas muslim Indonesia juga berkarakter moderat yang terafiliasi dengan ormas-ormas garis tengah seperti NU dan Muhammadiyah. Selama NU dan Muhammadiyah masih menjadi pemain utama dalam konstelasi keberislaman di Indonesia, kita patut optimistik Islam garis keras seperti gerakan khilafah tidak akan pernah mendominasi ruang publik kita. NU dan Muhammadiyah ialah pilar kebangsaan yang menghalau segala ancaman bangsa, terutama yang hadir dari gerakan khilafah. Dari 3 sudut pandang itu saja, klaim kebangkitan khilafah tahun 2024 sebagaimana digaungkan Bakhtiar Nasir kecil kemungkinan akan terwujud. Sebaliknya, kian kesini umat Islam dan bangsa Indonesia kian solid dalam melawan gerakan radikal. Terbukti penindakan hukum terhadap Khilafatul Muslimin tempo hari banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Sebaliknya, narasi Islamofobia, kriminalisasi Islam, dan kriminalisasi ulama yang selalu diumbar kaum radikal untuk mendiskreditkan pemerintah cenderung tidak mendapatkan dukungan publik.